Apa kabar adik-adik semuanya? Bertemu lagi dengan Lause Sien Sien. Gimana kalian? Masih tetap semangat? Harus dong, karena sebentar lagi kita akan mengikuti ibadah online. Tapi Lause punya peraturan loh yang kalian harus ikuti. Peraturan yang pertama, adik-adik tidak boleh sambil tidur-tiduran atau lari-lari atau sambil main-main, tapi harus dengan sikap yang hormat mengikuti ibadah seperti di gereja. Karena walaupun kalian ibadah di rumah masing-masing, Tuhan tetap melihat. Peraturan yang berikutnya, kalian juga tidak boleh sambil makan atau minum, ya, dan gadget-gadgetnya juga harus disimpan dulu, karena kita mau ibadah dengan sungguh-sungguh. Jadi waktunya nyanyi, kalian juga nyanyi. Waktu duduk dan berdiri, kalian juga ikuti ya. Yuk, sudah siap untuk ibadah yang benar? Yuk, kita udah siap memuji Tuhan. Adik-adik, kita berdiri ya, biar nyanyinya semangat, bisa sambil gerak-gerak juga. Kita nyanyi lagu Bersukacitalah. Adik-adik, sekarang kita berdoa ya. Kalian sudah boleh duduk, tapi ikuti Lause berdoa dengan sungguh-sungguh ya. Yuk kita berdoa sama-sama ya.
Tuhan Yesus, hari ini Tuhan kami sungguh bersuka cita Tuhan, karena kami tahu Tuhan, walaupun di situasi pandemi seperti ini Tuhan, Engkau tetap menjaga dan juga menyertai kami, bahkan memelihara kami Tuhan. Tuhan, karena itu Tuhan, kami hari ini datang Tuhan untuk memuji Tuhan, menyanyi untuk Tuhan. Kiranya semua yang kami lakukan ini Tuhan boleh sungguh hanya menyenangkan hati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Adik-adik, sekarang kita berdiri lagi ya. Kita nyanyi lagu Jalan Serta Yesus. Yuk kita sambil gerak-gerak ya. Kita mau nyanyi lagu persembahan. Nah, karena situasinya masih ibadah online, kalian boleh minta tolong kepada papa mama untuk memberikan persembahan melalui transfer, atau kalian juga boleh kumpulkan dulu sekarang. Nanti kalau kita sudah bisa ketemu di gereja lagi, kalian boleh bawa juga. Nah, sekarang kita mau siapkan hati kita. Kita mau nyanyi lagu persembahan. Kita nyanyikan lagu Give Thanks. Kita nyanyikan dengan sungguh-sungguh ya. Kalian boleh duduk. Mari kita naikkan pujian syukur kita kepada Tuhan dengan hati yang penuh rasa ucapan syukur. Jesus Christ, His Son.
kita mendengarkan firman Tuhan, kita siapkan hati kita dulu. Kita nyanyi satu lagu lagi. Firman-Mu pelita bagi kakiku. Adik-adik, kita mau sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan setelah ini ya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Saat ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut bila Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Terang bagi jalanku. Terang bagi jalanku. Shalom anak-anak, salam sehat semuanya ya. Yuk mari kita siapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Tuhan yang baik, kami berterima kasih karena kasih pemeliharaan Tuhan di dalam hidup kami sampai pada saat ini. Terima kasih karena Engkau memberikan waktu yang baik kembali untuk kami datang beribadah kepada Tuhan. Biarlah kami boleh tetap tertib dan dengan fokus mendengarkan firman Tuhan, untuk kami semakin mengenal Tuhan, semakin mengalami kasih Tuhan, dan menjadi anak-anak yang sungguh menyenangkan hati Tuhan. Berkati Lause, berkati setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Anak-anak, masih ingat dengan cerita di dalam Alkitab di Kejadian pasal 11? Itu tentang apa? Ya, tentang Menara Babel. Apa sih yang terjadi pada waktu peristiwa Menara Babel ini? Pada waktu itu diceritakan di dalam Kejadian pasal yang ke-11 itu, pada waktu itu hanya ada satu bangsa di bumi dan hanya ada satu bahasa. Lalu kemudian orang-orang ini berkumpul bersama dan berkata, ayo mari kita buat satu kota dan juga kita buat satu menara yang tingginya sampai ke langit. Supaya apa? Supaya kita jangan sampai tersebar ke seluruh bumi. Nah, anak-anak tahu bahwa ternyata keinginan mereka itu bukan yang menjadi keinginan Tuhan. Sehingga ketika mereka mulai membangun Menara Babel itu, apa yang dilakukan oleh Tuhan? Tiba-tiba Tuhan mengacaukan bahasa di antara mereka. Ingat, dikatakan tadi bahwa pada saat itu hanya ada satu bangsa dan hanya ada satu bahasa di bumi. Jadi pada waktu mereka sedang membangun Menara Babel, tiba-tiba satu dengan yang lainnya berbicara di dalam bahasa yang berbeda-beda. Dan mereka tidak saling mengerti apa yang mereka ucapkan. Sehingga akhirnya menjadi kacau balau dan menara itu tidak jadi atau tidak sampai diselesaikan. Itulah peristiwa yang terjadi Kejadian pasal yang ke-11 ini. Bagaimana orang memakai atau berbicara di dalam berbagai macam bahasa, tetapi tidak saling mengerti satu dengan yang lain. Nah, anak-anak, ribuan tahun kemudian setelah peristiwa Menara Babel ini, terjadilah peristiwa juga yang hampir sama, di mana ada begitu banyak orang yang berbicara dengan
berbagai bahasa yang ada di bumi. Tetapi perbedaannya adalah ketika peristiwa Menara Babel, bahasa yang diucapkan oleh banyak orang itu tidak dimengerti satu dengan yang lain. Tetapi dalam peristiwa ribuan tahun sesudahnya itu yang terjadi di Yerusalem itu, bahasa yang disampaikan itu dapat dimengerti oleh orang lain. Peristiwa apakah itu? Mari kita lihat di dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua. Kisah Para Rasul yang kedua. Jadi diceritakan bahwa pada waktu itu ada banyak orang yang berkumpul di Yerusalem. Pada saat itu mereka mempersiapkan untuk memperingati akan hari raya Pentakosta, atau seringkali disebut juga dengan hari raya 7 minggu, atau juga seringkali disebut juga hari raya hasil panen pertama. Ya, jadi karena itu memang ada kaitan dengan hasil panen. Jadi ada banyak orang yang berkumpul di Yerusalem. Ya, bahkan mereka yang sudah tinggal di luar Yerusalem itu akan berkumpul kembali pulang kampung untuk merayakan hari Pentakosta ini. Dan biasanya di dalam perayaan ini masing-masing keluarga akan berkumpul dan juga mengundang akan sanak famili mereka untuk bersyukur bersama-sama. Selain mereka menikmati hasil panen yang mereka peroleh, mereka juga akan berbagi akan pengalaman atau kehidupan yang mereka alami satu dengan yang lain. Nah, pada waktu itu juga para murid Tuhan Yesus, ya, selain daripada ke-11 rasul, juga bersama-sama dengan murid-murid yang lain dan juga ibu Yesus dan saudara Yesus itu berkumpul juga di Yerusalem. Karena memang Tuhan Yesus meminta para muridnya untuk tetap tinggal di Yerusalem. Untuk apa? Untuk menantikan akan janji dari Bapa. Janji apakah itu? Kalau kita lihat di dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama itu, yaitu tentang janji bagaimana mereka akan menerima kuasa. Kuasa yaitu Roh Kudus yang akan Tuhan berikan untuk apa? Untuk supaya mereka dapat dipakai Tuhan untuk menjadi saksi. Di dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8 dikatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Jadi mereka, para murid-murid, para orang percaya ini diminta Tuhan untuk tetap ada di Yerusalem. Dan itulah yang mereka lakukan. Sehingga ketika menantikan saat-saat itu, menantikan janji daripada Tuhan itu, orang-orang percaya ini berkumpul di satu tempat, di satu rumah yang ada di Yerusalem, dan apa yang mereka lakukan? Mereka berdoa di sana. Mereka berdoa. Nah, kemudian di pasal yang kedua dikatakan, ketika tiba hari Pentakosta, ya, semua orang percaya berkumpul di suatu tempat. Dan tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Dan ayat 4 dikatakan, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata di dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Itulah yang terjadi pada peristiwa Pentakosta. Nah, kemudian ternyata orang-orang yang banyak yang ada di Yerusalem pun mendengar bunyi yang begitu keras yang terjadi di rumah di mana para murid dan orang-orang percaya lainnya sedang berkumpul. Sehingga dalam waktu yang sekejap saja mereka sudah berkumpul semua di situ dan mereka tercengang-cengang dan bertanya satu dengan yang lain. Apa gerangan yang terjadi? Mengapa mereka berbicara dengan bahasa kita? Ya, pada waktu itu di Yerusalem ada begitu banyak orang yang berkumpul, ya. Orang-orang itu dikatakan di situ di ayatnya yang ke-8 sampai ke-9, ya. Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea, Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia, Pamfilia, Mesir, Libya, ya, Kirene dan Roma. Ya, jadi
orang-orang pendatang waktu itu yang ada di Yerusalem dan di sekitar peristiwa yang terjadi pada saat itu, mereka tercengang-cengang. Mereka tahu bahwa para rasul itu, yang murid-murid itu, mereka adalah orang-orang Galilea. Mereka berkata, bukankah mereka adalah orang Galilea? Tetapi kenapa mereka bisa berbahasa dengan bahasa asal kita, bahasa daerah kita? Ya, mereka sangat tercengang, ya, mereka terheran-heran, bahkan juga terkagum-kagum. Tetapi ada juga yang berkata, mereka itu sedang mabuk anggur manis, ya, karena mabuk sehingga mereka dapat berbicara seperti demikian. Nah, anak-anak, apa yang dikatakan oleh para murid-murid itu di dalam bahasa-bahasa yang banyak itu yang ada di seluruh muka bumi? Mereka ketika menggunakan bahasa-bahasa yang bermacam-macam itu, mereka menyampaikan atau memberitakan tentang Yesus. Tentang Yesus yang sudah mati tetapi bangkit dan menjadi juru selamat. Mereka memberitakan yang dinamakan Injil atau kabar baik dengan bahasa-bahasa yang dapat dimengerti oleh orang-orang yang ada di sekitar saat itu, di sekitar tempat pada waktu itu. Nah, anak-anak, ketika kemudian ada orang mengatakan, mereka mabuk anggur, lalu tiba-tiba Petrus kemudian berdiri bersama dengan ke-11 rasul, dan dengan suara yang nyaring dia berkata, ya, di dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 14. Di situ dikatakan, maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari baru pukul 9. Tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantaraan Nabi Yoel. Akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Hai orang-orang Israel, dengarlah perkataanku ini. Yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Dia di tengah-tengah kamu, seperti yang kamu tahu. Dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya telah kamu salibkan dan kamu bunuh oleh tangan-tangan bangsa-bangsa durhaka. Tetapi Allah membangkitkan dia dengan melepaskan dia dari sengsara maut, karena tidak mungkin ia tetap berada dalam kuasa maut itu. Ayatnya yang ke-36, ayat ke-32, Yesus inilah yang dibangkitkan Allah, dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Dan sesudah ia ditinggikan oleh tangan kanan Allah dan menerima Roh Kudus yang dijanjikan itu, maka dicurahkannya apa yang kamu lihat dan dengar di sini. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Dengan berkobar-kobar dengan semangat, Rasul Petrus memperkatakan firman Tuhan ini kepada orang-orang yang berkumpul pada saat itu. Dan apa yang terjadi? Dikatakan di ayat yang ke-37 bahwa ketika orang-orang banyak ini mendengar perkataan Petrus, mereka sangat terharu. Hati mereka sangat terharu dengan apa yang disampaikan oleh Rasul Petrus. Lalu kemudian mereka berkata kepada Petrus, lalu apa yang harus kami perbuat? Apa yang kami harus perbuat supaya kami bisa menjadi atau bisa seperti dengan orang-orang para murid-murid pada saat itu? Ya. Kemudian Petrus berkata di ayat yang ke-38. Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Bertobatlah dan dibaptis, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Itu yang dikatakan Rasul Petrus kepada orang-orang banyak yang mereka begitu terharu dengan perkataan atau berita kabar baik yang disampaikan oleh Petrus.
Dan akhirnya di dalam ayatnya yang ke-41 Kisah Rasul pasal kedua dan seterusnya dikatakan bahwa orang-orang ini yang mendengarkan akan firman Tuhan yang disampaikan oleh Petrus ini, mereka kemudian membuka hati. Mereka percaya kepada Tuhan Yesus dan mereka pun menerima karunia Roh Kudus itu. Dikatakan kira-kira 3.000 jiwa, 3.000 orang yang bertobat, yang percaya dan menerima akan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidup mereka. Dan banyak di antara orang-orang ini yang kemudian kembali ke daerah asal mereka, ke bangsa mereka, dan mereka pun memberitakan kabar baik yang sudah mereka dengar. Mereka menjadi saksi tentang Kristus kepada banyak orang. Nah, anak-anak yang dikasih oleh Tuhan, itulah peristiwa Pentakosta yang kita peringati hari ini, saat ini, di mana Roh Kudus turun dan memenuhi orang-orang yang percaya. Dan dengan Roh Kudus inilah orang-orang percaya menjadi berani, tidak takut lagi seperti yang dilakukan oleh Petrus dan para rasul untuk boleh memberitakan kabar baik, memberitakan tentang Kristus kepada banyak orang. Dan semakin banyak orang juga yang mendengar tentang Kristus, mereka percaya, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidupnya. Nah, anak-anak, beberapa minggu sebelumnya kalian mendengar cerita tentang Abraham. Coba kita membayangkan apa yang dirasakan oleh Abraham ketika dia menatap langit yang penuh dengan bintang. Kemudian dia mendengar janji daripada Tuhan, di mana Tuhan berjanji bahwa Abraham, kamu akan diberkati, melalui keturunanmu akan diberkati. Kamu akan diberkati dengan keturunan yang banyak sebanyak bintang di langit. Pada waktu Abraham menerima janji daripada Tuhan itu, Abraham belum mempunyai satu orang anak pun. Tuhan juga berjanji kepada Abraham bahwa keturunannya itu akan menjadi satu bangsa yang besar, satu bangsa yang besar. Tapi ketika juga Abraham menerima janji itu, adik-adik tahu bahwa, anak-anak tahu bahwa Abraham pun sudah meninggalkan bangsanya, yaitu Haran, untuk pergi ke tanah yang dijanjikan oleh Tuhan. Tapi dia belum nyampe di sana. Abraham juga dijanjikan bahwa tanah di mana dia berada itu akan menjadi satu bangsa yang besar juga. Bangsa atau keturunannya berdiam. Tetapi kita tahu bahwa pada saat itu Abraham juga belum mempunyai sebidang tanah sekalipun. Dia sudah meninggalkan Haran. Dia sudah menjual harta benda atau tanah yang dia punya. Tapi Abraham tetap percaya dengan janji Tuhan. Itulah yang kita bisa mengerti mengapa kemudian Allah begitu senang dengan iman daripada Abraham. Nah, anak-anak, apa yang bisa kita pelajari dari bagian ini? Kita melihat di dalam Galatia pasal yang ketiga. Galatia 3 ayat 29 berkata, dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Ya, bersama-sama. Galatia 3 ayat 29, dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Kita juga ini adalah keturunan Abraham, maka kita juga berhak menerima janji daripada Allah. Kita adalah keturunan Abraham, itu berarti bahwa kita juga harus dapat dipakai untuk menyaksikan tentang Kristus kepada banyak orang. Kita juga harus bersedia untuk menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Bagaimana supaya kita bisa menjadi berkat bagi bangsa-bangsa? Mulai dari hal-hal yang sederhana yang bisa kita lakukan. Kita berdoa. Kita berdoa untuk orang-orang di sekitar kita. Mungkin ada papa mama kita, opa oma kita, saudara kita, teman-teman kita yang kita tahu belum di dalam Tuhan, belum percaya kepada Tuhan.
kita doakan mereka. Dan dengan berani kita percaya kita sebagai anak-anak Tuhan yang sudah percaya kepada Yesus yang Juru Selamat, ada Roh Kudus di dalam diri kita. Roh Kudus adalah Roh yang memberikan keberanian kepada kita untuk menyaksikan tentang Kristus, untuk memberitakan kabar baik. Kita lakukan itu, mulai dengan berdoa untuk mereka yang belum percaya kepada Tuhan. Dan kita mulai juga untuk boleh menolong semampu kita kalau kita melihat ada di antara mereka yang membutuhkan pertolongan. Mari adik-adik kita menjadi anak-anak Tuhan yang menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan memberkati kita, mari kita tunduk kepala, kita mau berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kasih setia Tuhan bagi kami sebagai anak-anak-Mu. Sebagaimana firman Tuhan, jikalau kami sungguh percaya kepada Tuhan, maka kuasa Roh Kudus juga Engkau akan berikan bagi kami untuk boleh menuntun hidup kami, bahkan juga untuk memberikan keberanian bagi kami untuk menyaksikan tentang Kristus kepada semakin banyak orang. Sekalipun kami masih kecil di dalam segala keterbatasan kami, kami percaya Tuhan akan tolong kami untuk memberanikan diri untuk boleh juga terus menceritakan tentang Kristus kepada orang-orang di sekitar kami, supaya juga mereka boleh percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidup mereka. Terima kasih Tuhan, ini doa syukur kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, sekian ibadah kita pada hari ini. Tuhan berkati kita. Sampai jumpa minggu depan.